dengan bacaan yang baik dan benar. Mau beli sendiri? Enggak, yang membaca. Giliran dekan pula ini. Belum ada yang masuk juga bang, itu belum? Hah? Belum. Baru bang sama Amrun ini aja?
Assalamualaikum. Hmm? Udah. Nah, kamu bisa juga di sini. Kamu baru 3 orang. Benar. Masa hmm. Assalamualaikum, Prof. Lansia itu dari kami. Halo, Assalamualaikum. Salam, Prof. Kita masih menunggu jamaah ini, Prof. Masih menunggu jemaah kita, Prof. Di mana, Prof? Di rumah ini, Prof? Iya, Oh iya. ini kan belum ada yang masuk. Ya. Karena kita umumkan jam 9.30. Sebelumnya kita umumkan jam 9. Nah, Berarti ke depan jam 9 aja. Walau prosesnya kita mulai jam 9.30. oh gitu. Ya. Kalau gitu berarti kita tinggal tunggu ya? Ya, Prof. Tinggal nunggu kita bentar ya, Prof. Baik, baik. Nggak ada kegiatan belum ke malam ini, Prof, ya? Ya, nggak ada. Ya. Ini adalah Siap, Prof. Siap. ini. Apa keluarin pun jadi.
Prof, ini versi PDF-nya nih, Prof. Saya dapat PDF-nya. Pol 2. Besar ini ya, apa dia? Ya, 563 halaman. Berapa? 563 halaman. Ini dari mana nih PDF-nya? Ya, saya download tadi, Bro. Oh, jadi di mana nih rumah? Di rumah, Bro. Ya, ente di rumah nih. Ya, di rumah, Bro, di rumah.
Semangat ya. Ya, Prof, kita mulai aja lah kok nggak, Prof? Karena sudah kita rekam juga kan, sambil menunggu yang lain. Iya. Silakanlah, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali meneruskan tradisi ilmiah. Dalam hal ini adalah ingin mengenal, mengkaji tentang masalah filsafat Islam khususnya. Filsafat Islam yang ada di dalam buku Tarikhul Fikri al-Falsafi fil Islam. Ini pada juz kedua, yaitu tentang masalah filsafat Islam. Memang ada 3 tema di sini yang bisa kita pelajari. Yang pertama tentang ini ya, filsafat Islam, kemudian tasawuf, dan juga ilmu kalam. Nah, kalau untuk bagian saya ini akan membaca sedikit demi sedikit tentang masalah filsafat Islam. Saya mengambil di sini naskahnya yang cerita tentang masalah Ibnu Sina dalam hal mengikuti pola pikirnya Al-Farabi. Bisa dikatakan bahwa Ibnu Sina ini pada satu sisi ini mengikuti Al-Farabi, tapi pada sisi lain dia sendiri adalah mengembangkan konsepnya Al-Farabi. Kalau dalam pembagian ilmu menurut Ibnu Sina ini sebenarnya hampir tidak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh Al-Farabi. Misalnya dalam buku Ihsa'ul Ulum yang dibagi atau yang telah disistematikan oleh Al-Farabi. Jadi kalau dari sisi zamannya sendiri sebenarnya Al-Farabi itu meninggal tahun 950 ya. Sementara 30 tahun kemudian baru lahir Ibnu Sina ini. Ya, namun demikian kalau perbedaan usia meninggalnya Al-Farabi dan lahirnya Ibnu Sina aja bedanya 30 tahun. Ini kalau diperkirakan ya, hitungan tahunnya dengan Ibnu Sina mempelajari filsafat mungkin sekitar 50 tahun juga ini bedanya ini. Jadi sebenarnya cukup jauh ini. Akan tapi dalam hal sistematika keilmuan di sini disebutkan ya, aqsamul falsafat inda Ibnu Sina. Jadi ulama kan Al-Farabi kama dzakarna huwallazi wada'al al-khutut an-nihaiyah li bina'il madhhab al-falsafi al-islami. Seperti disebutkan Al-Farabi, dia adalah orang atau tokoh yang telah memberikan langkah-langkah akhir dalam madhab, dalam membangun madhab filsafat Islam. Ya. Waqad kana ala Ibnu Sina. Jadi kalau Ibnu Sina ini sebenarnya mengikuti langkahnya yang telah dibahas tiap-tiap topiknya itu oleh Al-Muallim Ats-Tsani, ya, yang topik-topiknya itu telah dibahas, telah dikaji oleh guru kedua, yaitu Al-Farabi. Oleh karena itu kita bisa mendapati
bahwa Ibnu Sina itu mengikuti langkah daripada Al-Farabi seperti di dalam kitabnya yaitu Ihsa'uhu lil Ulum, sistematika keilmuan. Oleh karena itu Ibnu Sina juga memberikan sistematikanya itu dalam hal membagi keilmuan ini. Di sini ya, wa yuqaddimu lana taqsiman lil ulum. Ibnu Sina itu memberikan sistematika keilmuan itu pada masanya, artinya pada masanya Ibnu Sina ya, seperti yang dilakukan juga oleh Al-Farabi ya. Jadi kita tadi telah mengetahui bahwa perbedaan waktunya itu antara Al-Farabi dengan Ibnu Sina sebenarnya sudah cukup lama. Nah, Ibnu Sina juga mu'assiran al-ihtimam bi aqsamil ulum al-falsafiyah minha. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibnu Sina ini sebenarnya sama dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Farabi. Jadi Al-Farabi juga pada masanya, Ibnu Sina juga mengekor juga ketika pada saatnya Ibnu Sina itu hidup, membagi ilmu sesuai dengan yang dilakukan oleh Al-Farabi. Dalam hal pembagian Ibnu Sina, kaitannya dengan pembagian ilmu-ilmu ini, maka Ibnu Sina membaginya ke dalam dua bagian. Ya. Ada dua bagian menurut Ibnu Sina. Bagian yang pertama itu adalah bagian yang sesuai dengan hukum-hukumnya itu Qismun minha tajri akamuhu fi fatratin minaz zamani summa taskut. Artinya ada ilmu yang sesuai dengan hukumnya, tapi mengikuti pada zamannya. Kemudian setelah itu hilang. Ya, jadi sifatnya temporal. Jadi ilmu yang pertama ini kalau kita memudahkan pemahamannya adalah ilmu-ilmu yang sifatnya temporal, mengikuti waktu pada masanya. Tapi nanti suatu saat akan ketinggalan zaman. Dan setelah ketinggalan zaman ya akhirnya akan hilang juga. Gitu. Ini ilmu yang pertama ya, menurut Ibnu Sina. Kemudian pembagian yang kedua menurut Ibnu Sina ini adalah ilmu-ilmu atau ragam ilmu yang mengikuti hukumnya sepanjang masa. Ya, abad ad-dahri itu artinya selalu mengikuti waktunya. Kita katakan bahwa hukumnya itu akan berlaku sepanjang masa ya, setiap masa atau abad ad-dahri itu yang berketerusan gitu. Wa hadhil ulum al-jariyah ahkamuha abad ad-dahri hiya aula al-ulum bismi al-hikmah. Ya. Nah, ilmu-ilmu yang hukum-hukumnya itu berlaku secara terus-menerus atau yang abadi atau yang selalu mengikuti zaman, itu yang disebutnya dengan ilmu yang lebih utama ya, yang lebih paten lagi bagi kita itu. Tapi nama ilmu itu adalah al-hikmah. Nah, al-hikmah ini kalau kita bilangnya al-hikmah. Kalau filsafat di dalam bahasa Arab, dalam kata bahasa Arab disebut sebagai hikmah. Ya. Hikmah. Kalau orangnya itu nanti disebut, atau filsufnya itu disebut sebagai al-hakim. Ya. Makanya kalau kita melihat mengaji di dalam Al-Quran, itu ada orang yang namanya Al-Hakim,
itu kalau saya mengatakan itu gelaran dari seorang filsuf ya, seperti Luqman Al-Hakim, Luqman sang filosof. Ya. Nah, menurut Ibnu Sina juga bahwa hikmah atau ilmu hikmah ini, ilmu yang abadi ini terbagi ke dalam ada yang sifatnya fondasional atau yang pokok dan ada juga yang sifatnya cabang-cabangnya ya. Ada ilmu dasarnya, ada ilmu cabangnya. Amal furu fahya, tapi ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu cabangnya itu misalnya katibbi, ya, ilmu tentang kedokteran, ya. Kemudian wal filahah, ini pertanian. Kemudian wa ba'dul ulum al juz'iyat al ukhra al muta'alliqah bit tanjim. Kemudian sebagian ilmu-ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan apa namanya bitanjim itu kalau saya yang bertahap ini ya. Kemudian bitanjim munajjaman itu kan secara berangsur-angsur, artinya adanya ilmu-ilmu lain ya yang kaitannya dengan kesementaraan. Kemudian wa amal usul wa hiya al maqsud bi hadzal bahas an taqsimil ulum al falsafiyah wa hiya tanqasimu ila qismaini. Kalau yang ilmu dasar itu sendiri ya yang dimaksud dalam pembahasan ini di dalam ilmu filsafat ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah qismun huwa alatun wa huwa al-mantiq ya. Yang pertama itu ilmu alat. Ilmu alat ini ya ilmu-ilmu yang bisa untuk membantu untuk bagaimana mendapatkan ilmu yang benar. Nah, kalau di sini yang dimaksud dengan ilmu alat itu adalah mantik atau kita bisa sebutnya dengan logika ya. Apa itu ilmu mantik? Nah, ini menurut Ibnu Sina wa huwa ilmun yantafamu bihi lima yuradu tahsilihi minal umuril mawjudah fil alami wa qibalihi. Ini ilmu-ilmu yang digunakan, dimanfaatkan untuk maksud menghasilkan suatu perkara-perkara yang ada di dunia ini. Kemudian wa qismun laisa bi'ala yantafi'u bihi fi umuril alam al mawjudah wa fi ma huwa qabla al alam. Kemudian ilmu yang kedua ini adalah ilmu yang digunakan wa qismun laisa bi'ala adalah bagian yang bukan termasuk di dalam alat ya. Nah, ilmu ini atau bagian ini adalah alat yang bisa digunakan atau yang bisa dimanfaatkan untuk membahas tentang persoalan-persoalan atau kajian-kajian tentang alam atau umurul alam, fenomena-fenomena alam yang muncul ya. Wa fi ma huwa qabla al-alam, dan hal-hal yang terkait meskipun sebelum wujudnya alam ini sendiri. Kemudian walil qismus tsani ya. Bagian yang kedua minal usul, kalau yang di atas tadi itu adalah alatnya ya. Walil qismis tsani minal usul far'ani. Bagian yang kedua dari yang dasar-dasar itu, dari yang pokok itu ada dua cabangnya, ada dua pembagiannya. Ya. Yang pertama ilmu nadhari. Ya, ilmu nadhari ini disebut sebagai
ilmu teori ya. Kalau kita bilang kan ada teori, ada praktek ya. Maka ini yang pertama ini, bagian ini adalah ilmu teori atau ilmu teoritis. Nah, ilmu nazari ini digunakan atau ditujukannya untuk mengetahui yang benar. Ya, ila ma'rifatil haq, untuk mengetahui zat yang benar atau sesuatu yang benar. Wa ghayatuhu tazkiyatun nafsi bil ma'rifah. Maka tujuannya itu adalah untuk membersihkan, untuk mencerahkan jiwa kita dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin mempertajam kemampuan teoretis kita, ini sebenarnya dengan menggunakan ilmu teori ini. Ya, kalau orang-orang ilmuwan itu biasanya untuk supaya jiwanya itu cerah gitu ya. Jiwa yang tercerahkan itu dengan menggunakan ilmu nazari. Nah, ilmu teoritis ini walahu arba'atu aqsam, ini ada 4 jenisnya. Ya, 4 jenis dari ilmu an-nazari. Keempat jenis itu, yang pertama adalah ilmu tabi'i. Ilmu tabi'i itu adalah ilmu fisika, ya. Ilmu yang membahas tentang tabiat-tabiat atau karakter-karakter benda-benda yang ada. Maka disebut ilmu tabi'i di sini. Maka disebutnya juga sebenarnya ilmu fisika ini termasuk psikologi. Kalau Ibnu Sina itu memasukkannya ke dalam ilmu fisika. Kemudian wal ilmu ar-riyadi atau ilmu matematik. Ilmu matematik dan berbagai macam ragam yang muncul dari ilmu matematik ini. Kemudian ilmu al-ilahi atau ilmu metafisika atau ilmu Tuhan. Ya. Kalau Al-Kindi kan menyebutnya ada al-ilmu ilahi, ada al-ilmu insani. Ya. Kemudian al-ilmu al-kulli atau ilmu universal. Jadi ilmu teoritis itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada yang sifatnya fisikal, ada matematik, dan ada metafisik dan ilmu sifatnya universal. Kemudian bagian usul yang kedua itu adalah ilmun amaliyun wa yas'a ila tadbiril khair. Maka ilmu amaliyun itu maksudnya adalah ilmu praktiknya. Kalau ilmu praktik ini satu usaha yang ditujukannya adalah untuk mencapai satu kebaikan, ya, atau untuk membina, membangun sesuatu yang baik. Wa ghayatuhu al-amalu wifqan lil ma'rifati nadhariyah. Maka tujuan utama daripada mempraktikkan ini adalah apa yang diamalkan itu harus serasi dengan ilmu-ilmu yang sifatnya teoretis. Inilah yang dimaksudkannya ya. Kemudian ilmu praktis ini terbagi ke dalam 4 bagian juga. Bukan 4 bagian juga, 4 bagian ya. Jadi ilmu praktik ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini adalah ilmu etika, ilmu moral, atau ilmu tentang masalah perilaku kita, ya. Akhlak kita sebagai manusia. Kemudian ilmu tadbiril manzil. Ini bagaimana cara untuk memelihara, cara menjaga rumah. Jadi pola kehidupan yang ada di rumah ini termasuk diantaranya adalah salah satu di antara 4 bagian yang sifatnya adalah praktisi. Nah, kemudian
dari rumah ini kemudian ada Tadbirul Madinah. Tadbirul Madinah ini adalah tentang administrasi kota, ya, administrasi kota. Ini bisa jadi kalau dilanjutkan lagi tentang persoalan ini, nah ilmu teoritis ini diantaranya para politikus ini penting ilmu Tadbirul Madinah. Kemudian nubuwah tentang tentang kenabian. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah kenabian ini juga termasuk di antara 4 bagian dari ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu praktik atau ilmu praktis. Saya rasa Zia, sampai di sini sajalah dulu untuk kajian malam hari ini. Kalau ada yang mau dipertanyakan ataupun ditambahi juga silahkan ya, nggak masalah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas kesempatan waktunya. Kita tadi sudah mencatat juga tentang pengelompokan ilmu-ilmu ini. Kemudian kepada para peserta ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Silakan. Di sini ada juga yang bergabung Prof Ahyar Zain. Ustaz Ahyar Zain. Ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, dahsyatun wa hebatun. Ya, ini Ustaz Ahyar baca yang ada yang bisa di ini. Untuk latihan-latihan. Silakan yang ingin ada mengajukan pertanyaan terkait tentang klasifikasi ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Sina tadi. Atau Prof ingin ditambahkan tentang apa ini mantik sedikit? Boleh, geserlah. Ya. Ya. Ilmu mantik kan disebut sebagai ilmu alat ini ya, atau logika. Lalu bagaimana apa definisi dari logika, definisi ilmu mantik menurut Ibnu Sina ya. Awalan al-mantik ta'arifuhu ya'rifu Ibnu Sina al-mantik bi annahu as-sina'at an-nadhariyah allati ta'rifu annahu min ayyi suwar wal mawad yakunu al-had as-sahih alladhi yusamma bil haqiqati burhanan. Jadi definisi menurut Ibnu Sina tentang mantik ini bahwa ilmu mantik ini adalah sebuah kreasi teoretis, yaitu yang dengan ilmu mantik itu orang akan mengetahui sesuatu gambaran ataupun materi itu menjadi benar, ya. Tapi dengan batasan-batasan yang lurus, yang disebut dengan al-haqiqah, kebenaran yang argumentatif. Ya. Ini yang disebut dengan mantik. Tapi menurut versinya Ibnu Sina kalau di sini. Wal haddu wal qiyasu huma alatani bihima tahsulu lana al ma'lumat allati takunu majhulan wa tasiru ma'lumah.
al-had ataupun batas-batas dan juga kias. Ya, dan kias ini, batasan dan kias ini adalah dua alat yang bisa digunakan untuk menghasilkan ilmu-ilmu yang pada mulanya kita belum tahu, tapi dengan menggunakan alat itu kemudian menjadi tahu. Jadi wa idza kana al-ilmu wa idzan kana al-ilmu darbaini. Jadi ilmu itu menurut Ibnu Sina ada dua gendangnya, tasawwur dan tasdikun. Ya, tasawwur itu sifatnya adalah gambaran-gambaran dan pembenaran. Sebagaimana kama yaqulu Ibnu Sina naqilan anil al-Farabi. Jadi Ibnu Sina kembali lagi di sini dengan mengambil teorinya dari Al-Farabi. Jadi Al-Farabi bagaimana kalau seperti ini? Tapi kalau disebutkan Al-Farabi berarti ya Ibnu Sina juga ya. Fa inna tasawwur huwa al-ilmul awal alladzi la yahtaju fi husulihi ila mabadi'in innama yaktasibu bil haddi. Jadi kalau yang sifatnya gambaran itu adalah ilmu yang pertama kali dan ilmu yang tidak memerlukan pada dasar-dasar yang sifatnya pokok ya, tetapi cukup dengan memberikan batasan-batasan saja gitu. Sedangkan pembenaran ini amat tasdik bahwa al-ilmu natij anil qiyas wal burhan. Ya, kalau yang sifatnya pembenaran ini adalah ilmu yang dihasilkan atau ya buah daripada hasil kias dan juga burhan, pemikiran. Inilah yang dimaksud dengan mantik menurut Ibnu Sina. Jadi kalau Ibnu Sina itu paling enggak ada ada dua gendangnya, ada logikanya, ada burhannya, argumentasinya, dan juga ada kias. Ya. Nah, ta'rifnya Ibnu Sina yang seperti tadi itu, wa hadza ta'rif la yakhruju an dairati ta'rif al-Aristo atau ta'rif al-Farabi lil mantiq. Jadi definisi daripada mantiknya Ibnu Sina ini tidak keluar dari cakupan ta'rif Aristoteles ya, atau juga definisi daripada definisi al-Farabi tentang logika atau mantik. Jadi wal waqi' ana Ibnu Sina, jadi pada kenyataannya atau nyatanya bahwa Ibnu Sina itu lam yadib syai'an yuzkar. Jadi enggak ada yang beda ya, tidak menambahkan apa-apa ini seperti yang disebutkan itu. Jadi mantiknya Ibnu Sina itu ya sama dengan yang dikutip oleh Al-Farabi. Kan tetapi Ibnu Sina nampaknya di sini walakinnahu hawala at-taufiq baina i'tibar, tapi ada usaha ya untuk merekonsiliasi ini antara dua pernyataan dari para masyaikh ini peripatetik kaitannya dengan logika. Bahwasanya yang dimaksud mantik ya i'tibarul masyaikh ini mantik, bahwa mantik logika itu adalah alatun lil fikri, sebagai alat untuk pemikiran. Wa mauqifur rawaqiyin alladzina yakhlutuna al-mantiq bil wujudi. Ini riwaqiyun itu apa nih riwaqiyun ini Ziani? Bahwa posisi riwaqiyun yang mencampurkan mantik dengan yang ada ini
mereka menyatakan bahwa mantik itu adalah bagian dari filsafat ini. Ini lanjutnya lagi lah, ya. Jadi waqad da'abal mana munatiqati mundul qarnis salis miladi ala tanawuli hadal muskilah. Jadi memang sudah terjadi perdebatan ya. Kalau manatiqah di sini bukan mantik dalam pengertian yang dibahas di atas tadi. Tetapi manatik sini adalah perdebatan boleh ataupun diskusi ya. Telah dimulai ini sejak abad ke-3. Halo Prof, mungkin untuk jaringan bermasalah nih ya. Mohon maaf ada gangguan teknis nampaknya. Jaringan Prof. Amruni terputus. Iya. Ya. Mohon maaf kawan-kawan, rupanya ada kesalahan di rumah Prof. Amruni lampu mati, jadi koneksi internet tidak bisa terhubung. Jadi karena ini juga sudah menunjukkan jam 10.26, nampaknya tadarus turas malam ini kita padakan sampai sini. Terima kasih kepada para peserta, terutama kepada Bapak Dr. Herzen ya, dan kawan-kawan dari PAI ini yang banyak saya lihat ya. Ya, terima kasih. Kita dari PUSI setiap malam mengadakan tadarus turas, yaitu dimulai dari jam 9 ya, jam 9.30 sampai jam 10.30. Terima kasih untuk partisipasinya. Untuk malam ini kita padakan sampai sini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.